Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Mandres. Hari ini berada di Posko Maslahat untuk Umat di Aceh, di PD. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan beberapa bantuan kaum muslimin, baik dari teman-teman Amanah Poso, kemudian Barokah Properti, Darussyahadah, Santri Aceh Nanggro Darussalam Suluraya, Yayasan Al-Muadib, Ibadur Rahman Adipala, dan beberapa lembaga lain, termasuk Al-Kausar Grabak. Rekan-rekan sekalian, kita telah berbagi kepada kaum muslimin yang ada di PD Jaya. Dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke PD Jaya dan Biren insya Allah. Selanjutnya kita akan ke Bener Meriah atau Takengon. Kita kemarin memikirkan atau mencari informasi karena sinyal nggak ada, lampu sering mati, sebagian malah belum ada yang nyala, kita belum terkonekkan dengan teman-teman kaum muslimin yang ada di Takengon dan Bener Meriah. Hari ini alhamdulillah hadir di Posko Maslahat untuk Umat Ustadz kita, sahabat kita, pejuang kita yang baru turun dari Takengon. Kita akan berbincang sedikit dengan beliau bagaimana proses atau apa yang dibutuhkan di sana untuk kita bisa mengajak kaum muslimin untuk bergabung ke sana. Ustadz, berapa hari perjalanannya dulu? Baik, kalau perjalanan ke Bener Meriah itu kita tempuh sehari bisa tembus. Sehari bisa tembus ya. Oke. Kalau dari Aceh ini bisa tembus sehari ya. Oke, tembus itu selain kendaraan mobil, kendaraan motor, sama kendaraan apa lagi nih Ustaz? Jadi kita nanti ke sana itu ada berapa bagian ya. Kita tembus dengan mobil dan dengan motor. Mobil itu sampai mana Ustaz? Sampai ke camp namanya, camp. Oh, sampai camp. Sampai camp itu perbatasan antara Aceh Utara dengan Bener Meriah. Bener Meriah, ya, camp namanya. Camp, ya. Itu berapa jauh, berapa kilometer dari Lok Sumawe atau dari Simpang KA? Simpang KA ke camp mungkin 50 km. 50 kilo masih bisa pakai mobil? Masih bisa. Oke, alhamdulillah. Dari camp itu berarti kan ada jembatan yang putus yang sedang dikerjakan oleh teman-teman yang lain ya. Oke, itu harus ngapain? Itu harus jalan kaki, Ustadz. Jalan kaki. Ya, kita harus jalan kaki dari kaki atau jalan kaki. Ya, artinya turun naik tebing ya. Naik tebing ya, seperti itu. Oke. Berapa lama itu jalan kaki, Ustaz? Karena kita sedang membayangkan membawa 5 ton gitu, Ustaz. Ya, jadi kalau tergantung fisik sebenarnya. Kalau ada yang 5 jam, ada yang 3 jam. Tapi untuk orang Takengon saya lihat 3 jam mereka bisa tembus. Seperti itu. Nah, setelah berjalan 3 atau 5 jam itu ke sana sudah bisa kendaraan lagi? Bisa, dari mulai Buntul. Buntul itu titik aman dari arah sana. Arah Bener Meriah yang menuju ke Lok Sumawe itu udah aman. Sampai ke Kota Takengon bisa kita distribusikan kalau ada bantuan. Nah, cuma kayak menjadi masalah itu dari camp ke Buntul. Nah, itu banyak titik-titik longsor, jembatan yang ambruk yang harus kita lewati. Tapi sekarang di masa Ustadz kemarin sedang proses perbaikan ya? Ya, sedang perbaikan dilakukan oleh orang-orang tentara nampaknya. Kebutuhan mendesak di sana sebenarnya apa, Ustadz? Takengon ini kan mereka ada masyarakat yang hampir tidak menyiapkan makanan, tidak menanam padi ya. Jadi tentu saja ketika terisolasi nggak ada beras. Tidak ada beras, dan itu sangat krusialnya itu di beras. Tidak ada telur, semua barang pabrik semuanya nggak ada ya? Semua yang tidak ada di Takengon, nah itu yang jadi darurat di sana. Beras, telur, ya termasuk gas macam-macam itu. Tapi gas barangkali bisa diganti dengan kayu bakar. Kayu bakar untuk wilayah sana. Tapi beras dan telur itu selama terisolir kemarin mereka makan apa kemarin? Ya apa yang ada di sana. Kalau ada kentang ya kentang, kalau ada wortel ya wortel. Jadi itu makanan harian ya. Ya seperti itu. Allahu Akbar. Yang Ustadz rasakan ketika 3 hari di sana ya, gimana sikap ikhwah kaum muslimin di sana? Artinya kalau saya lihatnya, saya pernah lihat film Amerika. Itu namanya
tentang migrasi orang-orang mencari makan tahun 1930. Ini saya lihat kayak film itu. Jadi orang-orang berbondong-bondong, ribuan orang migrasi untuk cari makan, untuk cari beras. Itu sekarang langsung di depan mata saya. Ya, jadi ada tangisan di situ, ada jeritan, ya, orang-orang kelaparan. Nah, jadi kita bisa lihat, kita langsung saksikan langsung di lapangan. Tentang misalnya anak kecil itu sebenarnya butuh-butuh apa itu, Ustaz? Anak kecil. Kalau misalnya di kota kan anak kecil butuh pampers, di sana itu termasuk yang saya lihat itu tidak krusial. Yang paling krusial dalam semua tingkatan makanan, terutama beras. Beras, telur itu yang paling krusial untuk semua daerah di Aceh Tengah seperti itu. Baik, ada pesan lain Ustadz buat para muhsinin yang hari ini telah ikut andil bersama Peduli Sumatera terkhusus Aceh, apa pesan buat mereka? Saya pesankan alhamdulillah ya kepada Bapak Ibu sekalian telah berpartisipasi di maslahat umat ini. Ini sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Allah berikan pahala yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan saya pesankan juga untuk tidak berhenti, untuk terus membantu. Ini adalah sebuah kesempatan kita semua mendapatkan pahala surga dari Allah. Kita bukan ini adalah sebuah kesempatan yang lebih tinggi nilainya dari pahala yang lain, saya lihat. Karena kita berhadapan dengan orang lapar, berhadapan dengan kelaparan, dan ini sebuah kesempatan pahala yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Maka saya mohon untuk tetap membantu, untuk tetap bekerja keras untuk mencari dana, untuk membantu masyarakat umat yang sedang serius untuk membantu masyarakat yang kesulitan ini. Seperti itu, Ustaz. Ustaz, ada kalimat walaupun sudah akhir nanti tinggal gini, kata mu'alim mereka mati bukan karena musibah tapi karena kelaparan, itu benar Ustaz? Ya, saya lihat di lapangan seperti itu. Kalau di Aceh Tengah ini, kalau bukan hanya hitungan minggu ya, saya lihat hitungan hari kalau tidak ada bantuan yang segera, itu bisa jadi masyarakat kita biarkan dalam kelaparan sampai ya bahkan mungkin paling kritis adalah kematian. Seperti itu. Baik Ustadz, syukron, jazakumullah khair. Ini sebenarnya kita ingin bicara banyak, tapi waktu ini kita juga harus berburu untuk belanja, dan kita akan kembali lagi untuk menyalurkan. Syukron, ini terima kasih kepada Ustadz yang langsung ya di lapangan Anda mengalami, menjalani, kemudian membawa bantuan dengan kesulitan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz lakukan kemarin mendapatkan pahala yang luar biasa, karena makin sulit bekerja, makin besar pahalanya insya Allah. Barakallahu fikum, ini adalah berita yang paling valid dari lapangan, bukan cerita telepon, bukan cerita video, tapi orang langsung hadir. Barakallahu fikum atas kesediaannya hadir di maslahat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.